Hai Sobat Jerami, kali ini saya dan dua teman saya ini ada di lokasi lahan lahan yang tanam bawang merah ini di sawahnya Mas Arif yang kemarin kita sempat bikin video tentang melon. Nanti videonya di atas ya. Di atas ya. Terus yang selanjutnya ini Mas Handoko juga tanam bawang merah. Yang kemarin videonya juga kita angkat tentang bawang merah, nanti juga di atas lagi teman-teman bisa melihat. Dan kali ini kita akan banyak ngobrol tentang bawang merah, khususnya karena ini musim-musim tanam bawang merah, kita akan sedikit banyak belajar tentang tanam bawang merah itu bagaimana, terus bibit yang digunakan apa, terus perlakuannya bagaimana. Yang pertama saya mau tanya ke Mas Arif dulu, ini bisa diceritakan bawangnya ini usia berapa dan sudah sampai mana tahap proses tanamnya ini? Bawang merah saya ini sekarang sudah umur 25 hari. Dan ini luasan lahan tanaman saya sekitar bibit 428 kilo atau 4 kintal 28 kilo. Nah, sebenarnya ini sudah waktunya pupuk lagi ya. Jadi susulan kedua, karena ini 5 hari ini kan cuaca sudah mulai terang dan sebelumnya hujan terus. Jadi 5 hari belakangan ini terang. Jadi soalnya sawah saya ini sawah tada hujan. Jadi kalau jauh dari aliran sungai, jadi cuma mengandalkan air hujan. Kalau nggak ada hujan ya tanahnya kering seperti ini, mulai pecah-pecah. Jadi ya berharap nanti ada hujan. Bibitnya Mas, bibitnya apa ini? Bibitnya ini jenis Thailand atau tajuk ngarannya. Thailand nganjuk. Berapa kintal? 4 kintal 28 kilo. Sudah 20 hari ya? Sudah 25 hari. 25 hari. Ini untuk prosesnya dari awal bagaimana? Sebelumnya ini tanam apa ini? Sebelumnya ini dulu bekas, kan musim kemarau, bekas tembakau. Oh, bekas tembakau. Jadi tanam bekas tembakau. Jadi setelah tembakau pohonnya dijabut, langsung kita olah lahan pakai cangkul. Diolah lahan pakai cangkul dan ditaburi pupuk dasaran. Jadi di pupuk itu dicampur sama tanah pas waktu proses macul itu. Nah, setelah bedengan jadi, jarak sekitar 10 hari baru ditanam. Oh, 10 hari setelah 10 hari setelah lahan siap. Jadi menunggu tanahnya juga siap dulu. Nanti kalau lahan jadi langsung ditanam itu nanti juga hasilnya kurang bagus. Dan terus, juga pupuknya juga nanti panas sih kalau kena akar. Pupuk pertama setelah tanam itu berapa hari atau? Kalau untuk pupuk susulannya yang pertama kemarin itu umur 15 hari, dan ini juga sebenarnya sudah waktunya memberi susulan lagi umur 25 hari. Dan pemberian pupuk juga tergantung tanaman. Kalau kiranya sudah kondisi tanaman sudah udah bagus atau udah gemuk ya lihat nanti kalau kurang pupuk ya baru ditambah gitu. Berarti melihat kondisi enggak harus umur sekian dipupuk juga, enggak juga, tergantung kondisi tanaman. Oke. Sekarang Mas Handoko ini tanam berapa hektar Mas? Banyak banget Mas, ini masih pemula kok. Masih pemula ini, jadi sebentar, ada sepedanya itu. Lanjut Mas. Oke. Ini masih tanam sedikit karena masih pemula dan masih banyak kekurangan, bahasanya belum profesional lah. Berapa itu kilo atau berapa kintal? Masih nanam 2,5 kintal. 2,5. Jadi 250 kilo. Usianya berapa sekarang? Itu sudah mendekati panen Mas, sekitar 47 hari setelah tanam. Oh, 47. Kurang lebih bulan 1 tahun 2021 sudah panen awal bulan. Terus kalau ini kan di musim penghujan hal yang paling dikhawatirkan petani bawang merah itu apa? Mulai penyakit atau apa ya?
yang paling dikhawatirkan adalah itu Mas, seperti di situ ada kena jamur. Jadi jamur itu sangat riskan terkena pada musim penghujan. Jadi kalau hama yang lain sih kemungkinan masih kecil. Jadi kayak ulat dan lain itu biasanya ketika mendekati musim kemarau. Jadi kalau hama yang paling banyak itu hama yang penyakit rawan di musim hujan adalah jamur. Kalau pencegahannya atau mungkin sebelum Kalau pencegahannya kita jamur, lebih ke ya pengobatan ke fungisidanya. Jadi fungisidanya agak rutin setiap harinya. Ketika habis hujan atau 2 hari sekali kita harus disemprotkan biar tidak bisa mencegah jamur nempel di bawang merahnya. Jadi kalau nanti hujan ini mungkin setelah itu disemprot gitu ya? Iya, besoknya kalau tidak disemprot. Kalau hujannya siang hari ya kalau bisa setelah itu kita bilas dengan air atau dengan disemprotkan fungisida lagi. Jadi nggak harus fungisida, kalau memang hujan siang hari harus ada panas itu rawan terkena jamur. Jadi harus lebih berhati-hati di situ. Gitu ya. Ada tambahan penyakit atau hama di musim, kita ambil video ini di bulan Desember, kebetulan masuk masa musim penghujan. Kalau mungkin tanaman ini di musim penghujan itu hal yang paling dikhawatirkan petani bawang merah itu apa sih? Penyakit atau yang utama dasarnya sebenarnya itu sih bibit ya, yang menentukan, yang katanya orang-orang sih itu bibit. Jadi kuncinya kalau bibitnya sehat bagus, itu biasanya nanti pertumbuhan bawang merahnya juga normal, biasanya seperti itu. Dan itu yang paling menentukan. Kalau bibitnya sehat normal ya, sambil juga nanti pas waktu perawatan maksimal, insya Allah dia kuat, jadi jarang terkena penyakit. Nah utamanya seperti ini. Kalau yang di depan saya ini kan ada oh ya, ini agak ini ya, memang dari bibitnya. Nah, jadi pertumbuhannya tidak normal, dia tumbuh langsung boler bahasanya. Oh, ini yang dinamakan boler. Iya, itu boler. Jadi kayak gini boler. Jadi nggak lurus dia ya? Iya. Jadi boler memang dia asli bibit. Kalau dia boler karena penyakit itu biasanya kanan kirinya langsung nular. Yang ini kan memang dari bibitnya tidak sehat. Yang kanan kirinya normal kan, dia nggak nular. Oh, tapi nggak hanya mungkin persentasenya kecil ya kecil, kalau boler kayak gini. Berarti kecil, ini enggak sampai 5%. Berarti ini bukan penyakit ya, Pak? Atau itu memang yang bibitnya bawaan bibit yang agak kurang sehat. Jadi sebenarnya ini sebelum tanam kalau bisa sih pas waktu sebelum tanam itu disortir dulu. Jadi pas waktu misalnya besok tanam, sekarang disortir. Jadi kalau misalnya ada umbi yang misalnya agak kempos atau blonyok apalah bahasanya, dia enggak sehat, itulah jadi langsung disingkirkan, enggak usah diikutkan tanam. Dan kalau ditanam ya hasilnya seperti ini. Jadi ada yang langsung boler, ada enggak tumbuh seperti itu. Oh, berarti proses sortiran awal ketika mau tanam itu juga sangat iya, itu juga penting ya. Iya. Dan juga kalau penyakit itu ya kalau musim penghujan yang pasti jamur. Nah pencegahannya yaitu dengan disemprot fungisida untuk pencegahan. Kalau fungisidanya mungkin kayak apa ya? Di toko obat itu? Iya, banyak ya? Banyak jenisnya. Kalau yang modelnya bubuk itu juga banyak yang kontak. Kan ada fungisida, ada yang kontak, ada yang sistemik gitu. Yang kontak kebanyakan yang bahan bawaannya itu bubuk. Ya seperti propinep, mangkozeb, klorotalonil dan lain sebagainya. Terus ada yang sistemik yang lebih banyak lagi itu. Dan sistemik. Jadi itu nanti dia kalau disemprot masuk ke jaringan tanamannya, ke jaringan daun, agar dia lebih kuat, lebih kokoh seperti itu. Banyak lah kalau obat itu. Kalau tanamannya Mas Handoko ini ada kayak gini nggak? Atau pernah menemukan penyakit apa atau bagaimana pencegahannya? Kebanyakan kalau musim ini ya rata-rata begitu Mas. Jadi kalau musim untuk kali ini itu kebanyakan ya rata-rata bibitnya boler. Jadi nggak cuma di sini saja, jadi hampir untuk musim kali ini rata-rata boler.
Dan itu juga ya sortiran tadi ya. ya banyak sortiran. Mungkin bibitnya dulu karena ada yang kena ulat, jadi hasilnya nggak maksimal kalau ditanam kembali. Kadang juga gembos bibitnya. Jadi kalau bibitnya nggak utuh itu juga akan ngefek di pertumbuhannya besok ketika mau ditanam lagi. Oke. Terus ini bibitnya dari mana, Mas? Saya ini ngambil dari Nganjuk. Jadi kan saya punya rekan, punya teman dari Nganjuk asli, yang memang sana sentranya bawang merah kalau untuk wilayah Jawa Timur. Jadi saya kebetulan saya juga lagi pertama kali pertama belajar tanam bawang merah, jadi saya langsung ke pusatnya langsung lah, katakan seperti itu. Jadi Nganjuk sana kan pusatnya, jadi belajar tentang pengobatan, pemupukan, cara memilih bibit yang bagus. Itu jadi langsung belajar dari teman saya yang asli Nganjuk sana. Oke. Sekedar buat teman-teman, jadi kita ini wilayahnya di Kedongadem, Bojonegoro. Jadi itu sangat dekat dengan Nganjuk, atau kalau ke selatan sedikit itu sudah Nganjuk gitu, tetangganya. Jadi kalau hilir mudiknya bawang merah itu memang acuannya di sini itu di Nganjuk. Jadi banyak yang notabene pedagang dari Nganjuk ambil ke sini, pedagang sini ambil ke sana, ya proses perdagangannya di situ lah, karena memang secara geografis agak ya dekat, nggak sampai 2 jam ya. Nganjuk nggak sampai 2 jam lah, sangat dekat. Kebetulan Nganjuk sebelah utara, yang maksudnya sentranya Nganjuk sebelah utara, jadi sudah dekat sama Bojonegoro. Untuk yang selanjutnya, untuk teman-teman yang mau tanam bawang merah ini, apa yang bisa dikasih tips atau trik atau bagaimana ya? Karena kalau saya ngobrol dengan kedua teman ini, yang paling besar itu bibit ya. Iya, modal awal memang bibit. Kalau tanaman horti untuk bawang merah itu biaya yang paling besar memang dari bibit. Jadi kita pembelian umbinya itu kemarin di atas 30.000. Jadi kalikan aja, kalau 1 kintal 100 kilo itu pun sudah berapa? Sudah 3 juta. Nanti kalau kita tanam lebih banyak lagi, 5 kintal atau 1 ton katakan, ya tinggal ngalikan aja. Nah itu kan besarnya biaya di situ. Sampai habis berapa, Mas? Ya lumayan lah, kemarin untuk beli bibit aja hampir 14 juta. Nah, itu untuk modal awal, dan belum nanti olah lahan, untuk bayar tenaga kerja kan juga ada biaya tambahnya. Cuma yang paling besar memang di bibitnya, pembelian umbi bibit itu. Jadi ini Mas Arif ini baru pertama kali terjun langsung, saya kira sudah habis lebih dari 14 juta ya. Bibit aja udah 14 juta ya. Total ya. Nanti sampai selesai panen ya kurang lebih nanti kisaran 20 jutaan total semua, untuk biaya tenaga kerja cangkul, untuk nanti kalau ada penyiangan, kalau ada rumput ini nanti juga penyiangan, terus biaya pestisida, obat-obatan dan pupuk, itu kurang lebih nanti habis sekitar yaitu 20 jutaan. 20 juta. Jadi kalau teman-teman yang mau mulai ya jangan ragu kalau usul saya. Ya paling enggak atau gimana? Ya paling enggak persiapan modal itu untuk ya rata-rata lah, ini tergantung daerah ya, tergantung nanti bagaimana teman-teman kalau mau belajar tanam bawang merah itu bagaimana menyiasati penekanan biaya produksi itu agar bisa lebih murah atau seperti apa, itu kan kayak ini lahan saya ini kan kemarin bedengan gulutannya ini kan bekas tanaman apa? Tembakau. Jadi posisinya sudah terbentuk bedengan, cuma setengah jadi tinggal dinaikkan aja. Jadi kan biaya seperti itu kan bisa menekan biaya tenaga kerja. Nah, ini tergantung daerahnya masing-masing. Nah, paling rata-rata ya katakan biaya per kintal atau per 100 kilo itu kurang lebih ya 5 juta lah total nanti sampai panen, dari mulai tanam, bibit, obat, pupuk, ya kurang lebihnya sekitar 5 jutaan. Terima kasih ilmunya. Mas Handoko ini gimana Mas tanamannya? Oh besok kita mau main ke sana ya, lihat kelihatannya mau panen ya. Sebentar lagi mau panen, awal tahun ini, tahun baruan panen bawang merah. Kemarin habis bibit berapa Mas? Untuk prosesnya itu sudah sampai mana dan habis berapa?
Untuk proses di bawang merah saya hampir mendekati finish ya. Jadi tinggal menunggu hari aja. Jadi kurang 10 hari kan sudah bisa dipanen. Sedangkan bibitnya sendiri kemarin itu habis sekitar 7 jutaan. Jadi ada yang harganya berbeda karena varietasnya juga berbeda. Jadi ada yang harga 28 dan harga 30 kalau nggak salah. Nah, itu ya rata-rata emang sama. Kebanyakan kalau nanam bawang merah tuh rata-rata di bibitnya yang mengeluarkan biaya yang paling banyak. Sedangkan seperti saya dan Mas Arif kan juga hampir semua itu tenaga kerja. Jadi kita cuma mengawal di obat-obatannya saja. Dan sampai sekarang pun mungkin sampai panen kurang lebih sekitar modal 15 jutaan lebih dari olah lahan dan lain-lain gitu. Oke, ini kan tadi kita udah ngobrol masalah biaya apa ya, bahasanya biaya investasi ya, operasional kalau mau investasi. Jadi yang paling banyak itu kan di bibit. Sedangkan harga bibit itu setahu saya juga fluktuatif ya. Maksudnya mungkin bisa dijelaskan periode kapan tanam rayanya atau periode ini kan masuk mulai banyak yang tanam bawang merah ini ya bulan-bulan November, Desember ini ya. Harga awalnya dulu berapa itu bibit? Sampai dapat harga berapa sampai naik turunnya itu loh. Kemarin saya kan ini beli sudah ya belum siap tanam sih. Ya masih di rumah itu masih disimpan sekitar hampir 1 bulan hampir. Jadi ketika saya beli itu sudah 32.000 per kilo. Nah, tapi kalau misalnya saya beli lebih awal, misalnya 1 bulan lagi lebih awal, mungkin di kisaran harga 25.000 sampai 28.000. Oh, 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya. Tapi nanti di rumah juga masih nyimpan lagi untuk apa? Memperpanjang masa masa simpan, ditarang lah bahasanya. Oh, jadi bibit itu enggak kalau kita misal saya kan juga enggak pernah tanam. Jadi kalau kita beli bibit itu enggak langsung ditanam ya? Ya tergantung umurnya. Oh, tergantung umurnya. Soalnya bibit itu juga ya sama seperti yang ditanam ini, cuma perlakuan pasca panen itu ada perlakuan khusus lah, katakan seperti itu. Jadi nanti nggak tahu ada obat-obatannya atau jadi setelah panen nanti dijemur, disimpan, nah itu kan ada tekniknya. Jadi yang penting umurnya itu kalau yang jenis Thailand ini paling tidak minimal 3 bulan masa simpannya baru bisa ditanam. Ya bisa ditanam lebih awal, cuma nanti daya tumbuhnya lebih lama gitu. Kalau biasanya yang bagusnya itu 4-5 bulan kalau yang jenis Thailand ini loh ya. Cuma kalau jenis yang Boji apa ya Mas. Boji itu ya 2 bulan sudah bisa ditanam. 2 bulan sudah siap tanam. Sudah siap tanam, sudah bisa ditanam kembali lah ketika sudah 2 bulan. Berarti semakin semakin lama penyimpanan bibit itu ketika ditanam itu juga semakin ya daya tumbuhnya semakin. Tapi kan kalau jenis boji itu kan nggak bisa ditahan lama-lama Mas. Jadi jenis bawang merah itu juga pengaruh di penyimpanannya. Kalau Thailand bisa disimpan lebih dari 4 bulan, tapi kalau boji kan cuma bisa 2 bulan sampai 3 bulan ya Mas ya. Iya. Jadi kalau boji itu 2 bulan harus ditanam ya? Harus biasanya ya kalau ya minimal 2 bulan ditanam. 2 bulan setengah enggak apa lebih bagus. Lebih dari itu bisa jadi kempos kempos dengan sendirinya. Daya tahan simpannya lebih kuat Thailand. Kalau perbedaannya Thailand dan boji itu apa sebenarnya? Mas ini. Kalau setahu saya boji itu kan lebih besar, lebih bulat gitu. Jadi kalau lebih lonjong juga. Jadi jenis boji itu bentuknya lebih besar-besar, kadar airnya juga lebih tinggi. Dan kalau Thailand ya relatif sedang lah, nggak sampai besar. Anakannya lebih banyak ya. Kalau Thailand jadi umbi per biji yang ditanam itu anakannya itu kadang berarti gerombolnya ya. Jadi 1 biji bisa jadi 7, 8 sampai bahkan hampir 15 juga ada. Kalau memang benar-benar sehat bisa 1 biji itu kalau ditanam bisa jadi 15, 10 lah rata-rata seperti itu. Kalau yang boji itu ya
Iya. Berapa Mas Han biasanya? Kalau bauji Ya. rata-rata. Ya relatif Anaknya. sampai 8 sih, tapi kebanyakan ya 4 5 gitu sudah. Tapi Tapi besar-besar. besar-besar, Nah, memang besar-besar. Oh, yang satu umbinya banyak, yang umbinya banyak tapi nggak besar. Yang satu besar-besar tapi umbinya sedikit gitu. Iya, Iya, Oh, bisa gitu. ya sama besarnya sih, cuma lebih besar lagi bauji yang Oh, jenis lebih bauji besar itu. lagi. Kalau yang mungkin disukai yang di pasaran itu yang mana sebenarnya? Kalau ini pasaran yang bauji sih. Bauci sebenarnya. Kebanyakan seperti itu. Iya. ya kalau beli kan biasanya juga relatif tergantung pembelinya. Untuk Iya. kita fungsikan biasanya bawang merah dibuat ada yang di sayur, ada yang dibuat hidangan di luar kan perlu yang besar-besar kalau dibuat koper kayak gitu. Iya. Jadi tergantung tengkulaknya mau Tengkulaknya, dibuat apa dibuat gitu apa kan. makanya. Kalau yang dibuat seperti olahan pabrik biasanya kecil-kecil pun nggak ada masalah kan kita diproses kembali nggak langsung Terus untuk ini kan untuk bibit kan sudah jelas tadi ya antara bauci dan dari dan Thailand tadi ya. Iya. Dan dari kebanyakan juga dari Nganjuk. Kalau teman-teman mau ngobrol diskusi silahkan komentar lah nanti. Dan untuk yang selanjutnya ini kan sebentar lagi kan mungkin 1-2 bulan ke depan sudah panen ya. Ya kalau punya saya ini nanti mungkin sekitar 1 bulan lagi 1 bulan ya. sudah bisa dipanen. Sudah panen. Kalau ini harga ini. Nah, Nah, ini harga ini bagaimana? Kalau setahu saya sih ya, karena saya nggak langsung terjun ini kan hanya sekedar obrolan-obrolan di warung kopi itu kan kadang harganya naik, kadang turun. Itu yang Iya. mempengaruhi sebenarnya apa sih? ya bawang merah itu memang fluktuasinya tajam sekali. Kadang-kadang kan kalau posisinya mahal ya langsung naik banget. Kalau pas anjlok harga turun ya langsung kadang di bawah di bawah standar itu. Nah, itu tergantung juga karena apa ya? Kadang tanam massal. Jadi di beberapa daerah, di banyak daerah itu tanamnya serentak. Jadi itu juga pengaruh karena nanti barang yang keluar ke pasar itu juga bertumpuk. Akhirnya kan ya biasalah hukum pasar itu berlaku. iya. Kalau supply terlalu banyak akhirnya harga juga turun. Nah, seperti itu. Dan juga kalau saya amati sih sekarang ini kan di beberapa daerah yang sudah tanam itu kan ada yang kebanjiran. Ya, kena Nah, banjir. itu kan kadang masih umur belum tua bener tapi sudah kena banjir, akhirnya ya terpaksa dipanen lebih awal. Nah, itu juga nanti pengaruh juga di harga pasar karena yang penting bisa dijual, bisa dapat uang walaupun murah. Nah, akhirnya yang imbasnya juga ke bawang merah yang lain juga walaupun yang nggak di daerah yang lain di itu daerah ya? lain yang nggak kena Pasar banjir ya? pun kena imbasnya karena harga itu tadi. biasanya yang rusak itu akhirnya kan setidaknya balik modal walaupun ya tetap akan rugi karena sudah olahan yang kena banjiran itu ya. Jadi yang mungkin sudah umur 45, 50 belum waktunya betul-betul waktunya panen ya dipanen lebih awal dan dijual dengan harga yang ya selakunya rasanya kayak gitu. Oh iya, Yang penting gitu ya. terjual dan akhirnya mempengaruhi daerah lain yang sudah siap panen dan barangnya juga lumayan bagus. Oke. Jadi memang bawang merah ini kan di setiap bumbu dapur kan pasti kepake ya. Termasuk kebutuhan pokok lah. Langsung kebutuhan Iya. pokok dan memang potensinya besar untuk dikembangkan dan juga setahu saya juga kalau panen itu kan ada yang dibeli puluhan juta itu ya. Oh, iya. Nah, itu Bahkan kalau sampai ada ratusan juta. Nah, itu memang kalau melihat harganya memang fluktuasinya tinggi dan juga ya Harris Harrington lah. Ya, betul. Resiko besar juga akan mendapatkan untung yang besar dan juga rugi yang besar. Ini harus kuat mental. Ini saya diskusi dengan kedua teman-teman ini juga salah satu hal pemuda yang nekat lah. Terima kasih. Kita nanti akan ngobrol lagi di lahannya Mas Handoko. Kita nanti akan mengupas tentang analisa usaha bawang merah. Kalau teman-teman mau musim kalau tanam ke depan itu bulan berapa ya kelihatannya? Bulan 1 akhir atau awal bulan 2 itu sudah musim tanam kedua nanti untuk kan soalnya kita di Bojonegoro itu kan sawah tak ada hujan kebanyakan, jadi jauh dari aliran irigasi, jadi
bisa tanamnya bawang merah itu cuma di musim penghujan. Ya biasanya 2 kali sih, 1 kali musim penghujan itu 2 kali tanam. Kita akan diskusi lagi analisa usaha bagi teman-teman yang nanti berminat atau ke depan setelah melihat video ini terinspirasi, oh ya saya mau punya uang sekian mau tanam bawang merah, kita akan berkunjung ke lahannya Mas Handoko nanti. Dan juga kalau ada teman-teman mau tanya, mau sharing, mau diskusi bareng, monggo silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita di video selanjutnya kita jawab lah tentang bagaimana memilih bibit, bagaimana perlakuan terhadap tanaman, antisipasi hama, antisipasi penyakit. Kita nanti ya insya Allah kita akan jawab satu persatu di semua akun medsos kami. Kita ada 3 akun medsos, ada di Facebook dan Instagram, semua Jerami ID semua. Nanti di deskripsi kita kasih linknya. Sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat, karena kalau yang akan meneruskan pertanian itu siapa lagi kalau bukan anak-anak muda. Terima kasih, salam petani Indonesia, jayalah selalu petani Indonesia. Sukses. Sukses.